قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ini kebetulan berkenaan dengan kurban ini, Ustaz. Kebiasaan di kampung kita ini, pekerja kurban itu akan dikasih daging. Sementara ini berkenaan dengan upah, jadi kami mencari solusi. Jadi solusinya ada yang bilang bertanya dulu ke pekurban apakah mereka bersedia memberikan hadiah kepada pekerja untuk menghilangkan keraguan berkenaan dengan upah penjaga. Sementara solusi kedua tidak bisa seperti itu, harus tetap dikasih upah, hadiah juga dikasih. Jadi yang pertanyaannya untuk bab ini gimana tuntunan Rasulullah sebenarnya, Ustaz? Ya, kita tahu itu sarih sekali dalam, tidak ada khilafiyah dalam madhab yang empat. Tidak boleh menjadikan bagian dari kurban itu sebagai upah. Dan dianjurkan memberikan hadiah dari daging atau bagian dari kurban untuk tukang cikal. Itu tidak ada khilafiyah itu. Hadisnya dari baginda Rasul, hadis Ali itu sarih sekali. Tidak boleh upah bagian dari hewan kurban. Memberikan upah boleh, dianjurkan, bahkan harus dalam kondisi tertentu. Tapi tetap kita wasiatkan yang berkurban itulah yang menyembelih dan menyelesaikan sembelihannya. Begitu petunjuk baginda Rasul. Yang berkurban dia yang sembelih. Siapa yang berkurban? Dia yang sembelih. Perempuan yang berkorban boleh tidak bersembelih? Boleh. Siapa bilang perempuan tidak boleh bersembelih? Istri-istrinya para sahabat itu menyembelih. Anaknya Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id langsung memanggil anaknya, putrinya, nih, ambil pisau, sembelih, saksikan keluar darahnya. Seperti itu petunjuk yang benar. Laki-laki, perempuan dia boleh menyembelih, bahkan dianjurkan. Jangan minta bantuan orang lain. Ketika Anda minta bantuan tukang cekal, Anda harus memberikan upah. Tapi jangan berikan upah bagian dari kurban. Saya rasa itu tidak ada khilafiyah dalam madhab. Semua madhab mengatakan demikian. Haruskah kita memberikan hadiah? Diutamakan memberikan hadiah bagian dari kurban untuk orang yang melakukan proses penyembelihan. Kan tidak nyaman dia yang menyembelih di kalangan si umma mengatasi banwa hana tapu. Jangan, itu bagian dari akhlak kita. Upah tapi bukan bagian dari hewan kurban. Kasih upah, berapa upah? Sesuai kesepakatan. Kalau pihak masjid mungkin tidak menyediakan upahnya, artinya kita tuntut dari pemilik kurban. Hewan kurban sekian, tapi lebihkan 100.000, bukan untuk hewan kurbannya, untuk upahnya. Ataupun untuk orang yang bekerja, gotong royong, bekerja sama-sama, ya. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita ingatkan juga, karena dilakukan oleh beberapa masyarakat kita. Ketika dalam kondisi hewan kurbannya banyak, mereka gotong royong tidak meminta upah, tapi satu dari hewan kurban itu dijadikan sebagai jamuan bersama. Itu salah besar itu. Itu yang punya hewan itu bukan kurban lagi. Karena belum tentu yang bekerja itu semuanya yang berhak mendapatkan daging kurban. Itu salah besar. Anda bagikan dulu, Anda ambil bagian tertentu. Ini dari jatah pengkurban fulan, ambil sedikit, ini yang kita masak sama-sama. Jangan satu ekor itu langsung itu dimasak sama-sama. Itu kasihan yang punya kurbannya itu tidak dapat pahala kurban.
Nah, itu harus dibedakan, dipisahkan dulu. Alah trip taat Ustaz, memang seperti itu agama. Seperti itu agama. Jangan 1 ekor, kalau tidak cara lainnya ya. Ada satu masjid yang saya nasihati, kemudian mereka mengatakan kalau demikian Ustaz kami akan menyiapkan 1 ekor lain, bukan hewan kurban, tapi hewan daging. Pihak masjid ya dengan anggarannya untuk memfasilitasi kaum muslimin disembelih, tapi itu bukan hewan kurbannya, hewan daging. Mereka makan sama-sama dari itu. Ya, tapi kalau Anda bertanya bagaimana petunjuk baginda Rasul, ya Rasul tidak memberikan upah. Yang penting yang menjegal ridha. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasul menyembelih 63 ekor. Ada kita sanggup menyembelih 63 ekor? Rasul itu kuat orangnya. Wa utitu quwwah, aku diberikan kekuatan, 2 laki-laki dari kalian. 63 ekor beliau sembelih sendiri. Kemudian beliau perintahkan Ali melanjutkan menyembelih karena ratusan ekor. Yang mengatakan Rasul itu orang miskin, dengar hadis ini, Rasul berkurban ratusan ekor. Udah nggak? Orang kaya tidak sanggup 1 ekor. Ini ratusan ekor disembelih oleh baginda Rasul. 63 ekor beliau sembelih dengan tangannya. Kemudian beliau serahkan mudia pisaunya kepada Ali. Lanjutkan. Itu keridaan, sama-sama ridha, artinya tidak perlu diupah. Tapi kalau yang Anda minta jasanya tidak ridha, Anda harus membayar upah. Jangan dibayar dari bagian kurban itu sendiri. Jangan ya longsi je tapi ulai kelun. Nah itu dah. Anda berikan upah, Anda berikan kepala. Itu bagian dari akhlak Anda sebagai pengkurban. Apa ulai ni pokoron itu? Kulit-kulit Anda bawa pulang. Itu bagian dari hadiah. Ataupun dia berhak memang untuk mendapatkan daging kurban dari kalangan para fuqara, kita berikan itu sebagai sedekah. Tapi tetap dengan keridhaan. Tetap dengan keridhaan. Terserah dia ambil kepalanya, dia mau jual jadikan uang, itu terserah. Karena sudah berubah hak kepemilikan. Saya rasa ini tidak ada khilafiyah dalam mazhab. Semua para ulama, karena nasnya sari, para ulama tidak mungkin berijtihad untuk sesuatu yang hadisnya sudah jelas. Anda cari madhab nggak dapat itu, karena hadis jelas. Mereka baru berijtihad sekiranya hadis itu tidak sarih dan jelas. Nasnya sahih dan jelas. Tidak boleh, kata baginda Rasul, kita jadikan upah itu bagian dari itu. Bahkan sampai pelananya bukan bagian dari dagingnya. Atribut yang ada di hewan itu kita jadikan itu upah, itu juga tidak boleh. Kalau mau kasih saja, tapi bukan upah lain. Nah, maka kita harus berhati-hati jangan sampai kurban kita itu tidak sah. Ya, jadi khususkan upah. Ya, khususkan upah. Tapi lebih baik Anda sembelih dengan tangan Anda sendiri walaupun Anda wanita. Hana makruh bae ya. Ni inang uri inang hanjut si manok. Kena si manok payah heuy tetangga le gabuk sabo kampung gara-gara sabo manok. Tidak makruh, tidak makruh. Para sahabiat melakukan itu. Kecuali Anda takut darah, itu masalah lain. Anda tidak punya mental untuk itu. Tapi kalau secara hukum boleh. Dan saksikan. Kalau Anda tidak punya mental menyembelih, paling kurang saksikan. Dan berdoa dalam kondisi hewan Anda itu disembelih. Dan jadikan makanan pertama yang Anda makan itu dari daging yang Anda kurbankan. Dari daging yang Anda kurbankan, itu yang pertama Anda makan. Kalau baginda Rasul itu mengkhususkan kabitnya, hatinya. Hati hewan itu yang dikhususkan oleh Rasul untuk beliau cicipi. Harus dipanggang, makan langsung. Maka disunnahkan di hari raya Idul Adha itu bagi yang berkurban.
untuk tidak mencicipi makanan dari awal pagi, sehingga yang dia makan pertama kali itu hewan kurbannya. Yang tidak berkurban tidak ada sunnah itu. Katanya hana pupu orang sunnah berpuasa kita juga ikut. Ada kurban nggak ada kurban? Nah, enggak, itu bagi yang berkurban. Bagi yang berkurban sunnahnya tahan diri. Jadikan makanan yang pertama Anda makan dari hewan yang Anda kurbankan. Itu sunnah baginda Rasul. Cuma kita asar baru siap itu hewan kurbannya. Gimana cara Ustaz? Nah, itu nggak ada cara. Kami belum makan Ustaz, tapi kopi tadi dengan kue sudah, itu udah masuk makan itu. Nah, saya khutbah Idul Adha di tahun sebelumnya di Kurungmane, ya. Ya Ustaz, sunnah baginda Rasul seperti Ustaz sampaikan, kita tidak makan pagi ini Ustaz. Saya lihat itu kopi udah habis ini udah maksud mereka enggak makan nasi. Tapi kalau kue bukan nasi itu. Nah, itu enggak, tidak makan apapun. Saya menarik orang Arab itu. Dulu ada Syekh Arab yang tinggal dengan kami di sekolah. Beliau simple kurban itu, tidak merepotkan. Beliau kurban ketika itu 2 ekor, sembelih sendiri, kuluti sendiri. Saya cuma bantu-bantu beliau, ya sudah. Kita panggang sendiri, kita makan. Kita bagi-bagi dah, antar mana fakir, miskin, fukara, ngasih bagi-bagi, selesai. Selesai. Simple dan selesai. Tidak terbebani hana karu. Ini belum kurban ke karu deh. Boleh upah, tidak boleh upah. Itu tidak ada khilafiyah para ulama. Tidak boleh upah diambil dari bagian hewan kurban. Khususkan upah lain. Akhlak Anda mengajarkan Anda memberikan tukang cekal itu bagian dari dagingnya. Lianna taqan nafsuhu, kata para ulama dalam kitab fikih, karena dia itu punya keinginan untuk dagingnya. Kan tidak mungkin orang menyembeli, dia potong dagingnya, dia lihat dagingnya, tiba-tiba ketika dibagi dia tidak dapat apa-apa. Itu bukan dari akhlak kita. Lianna nafsuhu taqat ilaih, kata para ulama, karena jiwanya itu, nafsunya itu ingin memilikinya. Berikan dia, baik dalam bentuk sedekah ataupun hadiah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada poin penting yang para ulama sebutkan. Ini terlepas dari masalah kurban, ya. Kita kembali ke masalah keraguan dan keyakinan tadi. Min hikmah al-hakim, dari kebijaksanaan orang bijak, orang hakim itu, dia menyempitkan untuk dirinya dan melonggarkan untuk yang lain. Itu wara. Wara itu Anda sempitkan untuk diri Anda, tapi untuk orang lain Anda longgarkan. Kalau untuk kita ambil yang azimah, yang kuat. Tapi kalau untuk umat, untuk masyarakat, kita cari yang paling ringan. Ini yang sering salah kita pahami. Ketika Syekh Albani rahimahullah misalnya mengatakan cadar itu tidak wajib. Ada orang hari ini istrinya mau bercadar, dia mengatakan enggak usah. Syekh Albani mengatakan tidak wajib. Anda tahu istri Syekh Albani bercadar tidak? Kalau untuk diri mereka sendiri, mereka itu mengambil yang sulit. Tapi kalau sudah berfatwa, mereka memberikan untuk umat yang ringan. Jangan salah kaprah kita dalam memahami fatwa para ulama. Syekh Albani mengatakan tidak wajib, tapi istrinya bercadar, anaknya bercadar. Ya seperti itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.